Haleluya, puji nama daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, bersyukur semua karena Tuhan Yesusmu itu baik. Tidak pernah bosan, selalu saya berkata terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, buat segala-galanya. Yesus hidup, Yesus dahsyat, Yesus di atas segala-galanya. Bapak Ibu harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dengan pengalaman pribadi, kita punya pengalaman yang luar biasa, dan kita mendapat kekuatan yang ajaib. Seperti Rasul Paulus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Waktu tidak berjumpa dengan Tuhan, pada waktu dia mau menganiaya orang Kristen di Damsyik, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan jamah. Dan ternyata Tuhan menyertai dalam pelayanan Rasul Paulus, diurapi Tuhan. Dan Rasul Paulus begitu cinta Tuhan. Mari nanti kita mau baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 13 sampai 38. Dengan membaca Alkitab, kita makin mengerti masing-masing hamba Tuhan yang diurapi Tuhan begitu mencintai Tuhan, dan mendorong, memotivasi kita untuk juga sama mencintai Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat sama, karena transfer cintanya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, sehingga saya katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku, haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, demikianlah firman Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Haleluya. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Aku cinta Juru Selamat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya cinta ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala kalangan di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, namanya Yesus Kristus Tuhanku. Sucikanlah mulutku, hatiku dan pikiranku. Untuk malam ini kami membaca firman Tuhan. Amin. Ampunilah semua dosa dan salahku, sucikanlah aku Bapa, perbaruilah hidupku. Roh Kudus tuntun hidupku untuk kami berjalan di dalam firman-Mu, Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku. Ampuni aku orang berdosa Bapa. Hidupku tidak ada arti apa-apa. Semua karena Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamatku. Amin. Amin Bapa. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari aku lebih dalam dengan Yesus. Makin hari makin cinta. Semua aku anggap sampah karena Kristus. Kristus jauh lebih mulia, tak ternilai kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Sungguh nilainya luar biasa Tuhan. Tak bisa kami gambarkan dalam bentuk apapun, karena begitu agung, begitu sempurnanya Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus malam ini, kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami milik-Mu, ingin baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Rasul Paulus luar biasa dipakai Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Rasul Paulus dulu namanya Saul, bangga dia saudara, karena dia bisa sewenang-wenang dia tarik orang Kristen, dia bisa siksa orang Kristen. Bahkan waktu pergi ke Damsyik, dia begitu sombongnya dia, akan menyiksa, membunuh Kristen, karena dia pikir dia hebat sebagai kepala, dia berkuasa atas segala-galanya. Tapi begitu dia dipilih, dijamah sama Tuhan, dia berkata, semuanya kuanggap rugi sampah karena Tuhan. Untung besar, dia dilawat sama Tuhan. Dia mencintai Tuhan Yesus luar biasa. Dan akhirnya masuk surga, saudara. Bukti Rasul Paulus, ya, dengan luar biasa dipakai Tuhan. Dia dengan segala kerendahan hati, dia pernah berkata dia naik ke langit yang ketiga. Itu dia sendiri, Rasul Paulus. Ya, dalam tubuhku ada paru-paru Yesus. Sehingga Yesus, Rasul Paulus pernah berkata, ikutlah teladanku seperti aku telah ikut teladan Kristus. Dan Rasul Paulus juga berkata di dalam Filipi pasal 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kunci. Dahsyat saudara. Karena Rasul Paulus, saya ngomong, saya tidak ada apa-apanya setiap kita dengan segala kerendahan hati. Tidak ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus, apalagi dibandingkan Yesus saudara. Mari nanti kita, makin penting kita baca firman Tuhan ya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengerti, makin mencintai Tuhan. Ya, karena Rasul Paulus sudah dipilih sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, begitu mencintai Tuhan. Kita juga sama. Kita seperti Rasul Paulus, sama-sama anak Tuhan. Ya, kita sama-sama dipilih sama Tuhan, dipanggil. Cuma yang membedakan sejauh mana seorang meresponi, sejauh mana kita cinta Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 20. Kita berurutan terus Bapak Ibu. Kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12. Sekarang berurutan setelah angka 12 ya angka 13. Kita lanjutkan satu pasal penuh sampai ayat 38. Dan puji Tuhan, besok kita lanjutkan pasal 21. Terus kita mau cinta Tuhan Yesus, cinta firman Tuhan, supaya kita makin hari makin mengerti, makin memahami, merenungkan firman Tuhan, dan kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ. Dan sesuai dengan pesannya, sebab dia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Sampai Rasul Paulus mau berjalan kaki, saudara, pelayanan. Luar biasa kata Yesus. Yesus berjalan kaki, saudara. Ya, jadi Rasul Paulus begitu cinta Tuhan. Mari, ini mendorong saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya baca Rasul Paulus, saya juga termotivasi Tuhan.
supaya kita cinta Tuhan Yesus. Baca Alkitab, di Alkitab ada Yesus, ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus, begitu banyak hamba Tuhan dipakai, Tuhan dahsyat. Ada Rasul Yohanes, ada Yohanes Pembaptis, oh dahsyat. Ada Musa, ada Elia, ada Elisa, oh banyak. Ada Abraham, luar biasa. Makin penting kita, supaya kita makin hari makin cinta Tuhan, dan kita sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Ayat terus ayat 14, ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami di Mitilini. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokannya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Wah, berangkat terus sudah pelayanan. Di tengah-tengah laut, gelombang pasti banyak dihadapin, tantangan perjuangan. Ayat 16, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentekosta. Wah, dahsyat kerinduan Rasul Paulus. Pada hari Pentekosta ada Yerusalem, karena di Yerusalem ada janji Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem, karena Tuhan pencurahan Roh Kudus. Mari jangan tinggalkan persekutuan Tuhan. Yerusalem artinya Desiopis. Jangan tinggalkan bersekutu dengan Yesus. Kalau kita bersekutu dengan Yesus, ada damai sejahtera, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Wah, dahsyat. Terus ayat 17, karena itu yang menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sudah mereka datang, berkata ia kepada mereka, kamu tahu bahwa aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucur air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Rasul Paulus, dia curhat, saudara. Ternyata benar. Tidak gampang melayani pekerjaan Tuhan. Saya menangis, saya baca Rasul Paulus. Tuhan pakai Rasul Paulus luar biasa. Memang Yesus berkata dalam Matius 16:24, ikut aku, pikul salib, penyangkalan diri. Rasul Paulus berkatakan banyak mengalami pencobaan, banyak kejumpa dengan orang Yahudi mau dibunuh, semua karena Yesus. Memang tidak mudah untuk masuk ke surga, memang tidak mudah, saudara. Banyak mengalami sengsara. Sama dengan kita, kalau gitu kita siap. Maka penting kita baca firman Tuhan dan kita merenungkan dan kita cinta Tuhan, supaya iman kita makin tajam dengan Tuhan. Supaya kita makin cinta, makin harap kepada Tuhan. Makin kenceng kita akrab dengan Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain. Yesus adalah sentral hidup kita. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup kita merasa bahagia bersama dengan Yesus. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Cinta Yesus sudah saya katakan vertikal, horizontal. Vertikal cinta kepada Yesus sebagai sentral dalam kehidupan kita. The second, yang kedua, kita cinta sesama. Karena semua kita adalah ciptaan Tuhan. Dan itu perintah Tuhan dalam Markus 12:30-31. Mencintai Tuhan dengan sekuat tenaga kita, sebulat hati kita, segala-galanya. Dan yang kedua, mencintai sesama. Dan Rasul Paulus juga katakan, aku tidak pernah lalai apa yang ku berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Demikian saya juga. Tiap pagi, tiap malam, saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Karena supaya kerinduan dari saya, Bapak Ibu jangan pernah lalai. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Supaya kita sebagai anak-anaknya, suatu hari kalau sangkakala berbunyi, kita sama-sama diangkat, saudara. Sama-sama. Bapak Ibu mendoakan saya juga. Saya doakan Bapak Ibu. Kita bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil. Berita tentang Yesus Kristus. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sama, saya seringkali pelayanan di rumah sakit Siloam yang Lipu Karwaci di Jakarta. Saya setiap ketemu orang, baik saudara-saudara yang beragama pun tidak peduli saya. Saya cinta Bapak Ibu saudara semua. Karena kita diciptakan Allah bersaudara. Semua saya katakan. Ada 5 tangan yang berbeda. Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Semuanya berbeda. Tapi menjadi satu dan semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya kita adalah ciptaan Tuhan. Mohon maaf saya katakan, kita masing-masing ada telinga, ada hidung, ada mulut. Bentuknya semua sama, saudara.
Berarti pabriknya sama. Siapa penciptanya? Itulah Tuhan. Dan namanya siapa? Yesus Kristus. Saya sampaikan firman Tuhan. Demikian apa yang Rasul Paulus katakan. Saya juga ikuti. Saya ingin beritakan berita tentang kebenaran. Berita tentang Yesus. Ayat 22. Tapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Wah, Rasul Paulus memberikan kabar apa yang terjadi dalam diri sendiri. Dia berserah total kepada Tuhan. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi ku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja ku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karena Allah. Amin. Firman Allah memberikan kekuatan karena baca Alkitab. Saya menangis, saya baca Alkitab, demikian firman Allah menyentuh hidup saya. Hidup saya juga sama. Ingin mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Sampai nyawa sekalipun saya sudah berserah total kepada Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan. Yang penting suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan surga. Dan sekarang ku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku pada hari itu, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada. Amin. Mari kita jangan sampai ada salah. Saya juga berusaha supaya tidak salah, tidak menjadi batu sandungan. Tapi hidup saya menjadi berkat buat rumah tangga, buat siapapun. Hidup kita memberitakan kabar tentang Yesus, supaya Yesus dipermuliakan. Kata jagalah dirimu, jaga seluruh kawanan, karena kamulah yang tetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah yang sendiri. Amin. Saya juga tidak melupakan, maka saya selalu pulang Jakarta Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan. Saya dilahirkan di kota Jember dan saya sudah dilantik menjadi seorang gembala oleh Papi dari sejak 17 Agustus 1986 sampai sekarang. Saya melayani pekerjaan Tuhan terus dalam penggembalaan pelayanan saya di Jakarta, mau ke Kante Jember, maupun saya ke Yerusalem, dimanapun penggembalaan pelayanan saya layani dengan sungguh-sungguh sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa sudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawan itu. Bahkan di antara kamu tidak akan muncul berapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Dan supaya murid mereka sebetulnya berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian ditentukan bagi kamu semua orang yang telah dikuduskan, yaitu perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawanan seperti jalanku. Sama, saya melayani pekerjaan Tuhan tidak mau minta kanan kiri, tapi saya minta kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Seringkali ada berkat memberi saya berdoa dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan Amsal Sulaiman 11:25, siapa yang banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan, dan apa yang Bapak Ibu kerjakan buat pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia, ada besar upah di surga. Ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tangan kamu sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawanan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan ada lebih baik berbahagia memberi dan bermiak. Amin. Lebih bagus memberi. Apapun yang Bapak Ibu memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik kepada saya pribadi dalam rangka untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia, ada besar upah di surga. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. 36 sesudah mengucapkan kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama dan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh dan sambil meluk Paulus. Mereka berulang mencium dia. Ayat 38 terakhir. Mereka sangat berkacita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantarkan ke kapal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Biar melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, dan kita semua mencintai Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang Rasul Paulus kerjakan tidak sia-sia. Semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kerinduan kita bersama suatu hari kelak
kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum tidur berbaring, mari berjaga dan berdoa. Makin hari makin cinta Tuhan, berjalan bersama Yesus. Segala sesuatu kuanggap sampah, rugi karena Yesus. Karena penderitaan kita saat ini, nanti kemuliaan Tuhan jauh-jauh tidak bandingannya. Hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau cinta setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Immanuel, puji Tuhan.